Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di Supreme Detector. Alhamdulillah kabar gembira kita dapatkan dari PBB, yaitu akhirnya seluruh negara anggota PBB setuju untuk mengajukan resolusi gencatan senjata terkait konflik Israel Palestina. Ini sudah pertemuan keberapa puluh kali, ya akhirnya PBB sepakat, seluruh negara PBB sepakat untuk mengajukan resolusi gencatan senjata ini. Padahal kita tahu sudah lebih dari 4 bulan konflik Israel Palestina ini berlangsung, tapi memang PBB sangat-sangat terlambat untuk menggaungkan atau menyetujui resolusi gencatan senjata ini. Salah satu hal kenapa gencatan senjata atau resolusi gencatan senjata ini alot sekali diperbincangkan atau dibahas, didiskusikan di PBB adalah karena ulah Amerika Serikat yang selalu memveto berbagai upaya-upaya perdamaian yang dilakukan PBB dan juga negara-negara dunia untuk mengakhiri konflik berdarah di Palestina. Informasi ini teman-teman telah banyak disampaikan di berbagai media sosial dan salah satunya yaitu di media yang bakal kita sunting dari CNN Indonesia di artikel yang berjudul Dewan Keamanan PBB keluarkan resolusi gencatan senjata di Palestina. Ya, singkat cerita teman-teman semua, akhirnya seluruh negara ini telah sepakat untuk mendukung gencatan senjata di Palestina dan juga di Israel. Satu-satunya negara yang masih memilih abstain adalah Amerika Serikat dan juga ya Israel sendiri. Teman-teman semua, ini tentu menjadi sebuah kabar baik di tengah hampir 33.000 rakyat Gaza yang gugur akibat agresi militer Israel. Karena itu biar informasinya lebih lengkap, kita bakal langsung cek saja ini informasinya teman-teman di artikel yang dari CNN ini menyebutkan, dilansir dari CNN Indonesia, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB akhirnya mengeluarkan resolusi yang menyuruhkan gencatan senjata segera antara kelompok Hamas dan Israel di Gaza, Palestina setelah Amerika Serikat AS akhirnya memilih untuk abstain. Dilansir dari CNN, pada Senin 25 Maret 2024, resolusi yang diajukan oleh 10 anggota tidak tetap DKPBB mengikat secara hukum dan menuntut gencatan senjata segera pada bulan Ramadan, pembebasan sandera segera dan tanpa syarat, dan kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan masuk ke Gaza. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kegagalan dalam mengimplementasikan resolusi tersebut tidak dapat dimaafkan. Dewan Keamanan PBB baru saja menyetujui resolusi yang telah lama ditunggu-tunggu mengenai Gaza, menuntut gencatan senjata segera dan pembebasan semua sandera segera tanpa syarat. Resolusi ini harus dilaksanakan. Kegagalan tidak lagi bisa dimaafkan, kata Guterres di akun X-nya yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Keputusan Washington untuk abstain membuat marah Israel dan mendorong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membatalkan jadwal perjalanan dua penasehat utamanya ke Amerika Serikat, kata dua pejabat Israel. AS sebelumnya telah memveto berulang kali resolusi serupa yang menyuruhkan gencatan senjata. Kemudian pada hari Jumat pada 22 Maret 2024 lalu, mereka pun mengeluarkan resolusinya sendiri yang menyuruhkan gencatan senjata terkait dengan pembebasan sandera yang dikalahkan setelah Rusia dan Cina memveto rancangan tersebut. Keputusan AS untuk abstain ini memungkinkan pengesahan resolusi tersebut dan 14 anggota dewan lainnya yang beranggotakan 15 negara memberikan suara setuju. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan bahwa meskipun resolusi tersebut mencakup perubahan yang diminta oleh AS, Washington tidak dapat memberikan suara iya karena tidak setuju dengan semua resolusi tersebut. Pemungutan suara di PBB pada hari Senin terjadi ketika ketegangan meningkat sehubungan dengan operasi militer Israel di kota Rafah di selatan Gaza. AS telah meminta Israel untuk menjelaskan bagaimana mereka akan melindungi 1,4 juta warga Palestina yang mencari perlindungan di Gaza setelah sebelumnya serangan yang diperkirakan terjadi di sana yang menurut AS adalah sebuah kesalahan besar.
Pasukan Israel telah menyerang sejumlah wilayah di Gaza, Palestina saat momen Ramadan hingga menyebabkan 52 orang gugur dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Al Jazeera, pada Senin 25 Maret 2024, pasukan Israel juga menyerang daerah El Balah, pusat Gaza. Gempuran ini bahkan menyebabkan 22 orang gugur sekaligus. Tentara Israel juga menyerang Rafah, Gaza Selatan dan menyebabkan 30 meninggal. Selama 5 bulan agresi Israel ke Palestina, lebih dari 32.000 warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak gugur. Selain korban jiwa, kondisi di Gaza juga kian parah akibat minimnya bantuan kemanusiaan dan fasilitas medis yang memadai. Israel menggempur habis-habisan warga dan objek sipil seperti rumah sakit hingga kamp-kamp pengungsian. Ya teman-teman, alhamdulillah ini sangat-sangat kita apresiasi, ini kabar baik di mana PBB, Dewan Keamanan PBB, kalau misalnya simpelnya kita sebut ini polisinya dunia telah sepakat untuk resolusi gencatan senjata. Dan kalau misalnya resolusi ini telah rampung, aturannya telah selesai, kalau Israel masih berani untuk menyerang Palestina, masih nekat untuk menggempur Palestina, maka negara-negara dunia, Dewan Keamanan PBB ini punya hak untuk turun tangan menggempur balik Israel. Dan tentu ini akan menjadi salah satu kesempatan besar untuk Indonesia untuk juga berkontribusi di medan perang, di medan tempur langsung yaitu di Gaza, untuk berkontribusi dalam menegakkan keadilan, menegakkan perdamaian abadi. Ya teman-teman semua, kita insya Allah bakal terus ikutin perkembangan resolusi perdamaian yang saat ini tengah dibahas di PBB, khususnya di Dewan Keamanan PBB. Informasi-informasi terbarunya pasti langsung kita update ya. Apakah seperti apa nanti kelanjutannya, dan kita tentu berdoa semoga Palestina bisa segera damai, segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk seluruh saudara-saudara kita yang kehilangan keluarganya, kehilangan orang tua, kehilangan anaknya, saudara-saudaranya, semoga Allah berikan ketabahan. Ya mungkin itu saja teman-teman semua informasi kita hari ini. Alhamdulillah ini adalah informasi baik dan kita sangat bersyukur dengan keputusan Dewan Keamanan PBB ini. Mungkin itu aja teman-teman. Jangan lewatkan update menarik lainnya dari Supreme Detector dan juga kajian online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari Supreme Detector ataupun kajian online. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.